Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2105. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Seluruh tubuh Qingchen melayang di udara dan aura kuat Kaisar akhir tiba-tiba keluar dari tubuh Qingchen seperti gunung berapi yang telah terakumulasi selama puluhan juta tahun. Dalam sekejap membangunkan yang tertidur. Saroye terbangun. Tahap akhir Kaisar Agung. Merasakan aura kuat di tubuh Qingchen, Saroye menunjukkan kegembiraan. Setelah melahap lebih dari 10 juta kristal Kaisar, tingkat kultivasi Qingchen benar-benar melonjak dari ranah Kaisar Puncak tahap tengah ke ranah Kaisar Puncak ke ranah Kaisar Agung tahap akhir. Semuanya akan jatuh pada tempatnya dan ini merupakan kejutan yang tidak terduga. Pada saat ini Qingchen dipenuhi dengan keterkejutan dan pikirannya sangat jernih. Ini tidak mudah. Qingchen menghela napas. Selama bertahun-tahun dia telah terbiasa dengan kecepatan terobosan yang 10 banding 100 kali lebih sulit daripada orang biasa dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya. Setiap kali Qingchen ingin menerobos, itu jauh lebih sulit daripada mereka semua di alam semesta awal. Namun setelah Qingchen bergabung dengan asal kultivasinya dan mencapai ranah Kaisar Puncak jangka menengah dalam satu gerakan, menurut pendapat Qingchen sendiri, dia ingin menerobos ke ranah Kaisar Agung tahap akhir. Bahkan di lautan yang luas ini, di alam semesta, tidak ada perjalanan yang panjang. Waktu dan peluang mungkin akan sama sulitnya. Namun baru setelah dirinya melihat kristal Kaisar Laut Kosmik, Qingchen menyadari bahwa terobosan bisa begitu cepat. Dan yang terpenting adalah akumulasinya cukup dalam. Merasakan kekuatan yang kaya dari tingkat Kaisar Agung tahap akhir di tubuhnya, Qingchen berpikir dalam hati ketika dia berada di dunia bawah. Qingchen telah mengendalikan kekuatan jalan teratas yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah dan di dunia ini, di dunia yang Qingchen membiarkan dirinya bergabung satu sama lain. Dia juga telah diturunkan oleh banyak orang kuat seperti para pendahulu Kaisar Dewa Nisa dan belakangan di alam semesta awal. Qingchen bahkan mengintegrasikan asal mula alam semesta awal dan melihat jalan teratur alam semesta yang benar-benar kembali ke asalnya dan memadatkan jalan sempurna tubuh ketuhanan. Dan saya juga melihat seperti apa keberadaan dimensi tinggi itu. Yang kurang dari Qingchen sekarang hanyalah kekuatan jalan besar di lautan kosmik ini dan kristal Kaisar yang dipadatkan dari asal-usul banyak Kaisar Agung di laut alam semesta ini hanya menutupi kekurangannya. 10 juta kristal Kaisar akan memungkinkan saya menembus ambang batas Kaisar tahap akhir, kata Qingchen. Dia merasa sangat puas. 10 juta kristal Kaisar mungkin banyak bagi orang kuat lainnya, akan tetapi bagi Qingchen dia bersedia membayar kristal Kaisar dalam jumlah berapapun selama itu dapat diubah menjadi tingkat kultivasinya. Lapar, sangat lapar. Pada saat ini satu-satunya perasaan Qingchen hanyalah rasa lapar. Setelah menerobos tahap akhir Kaisar Agung, tubuh Tao yang sempurna sekarang berada dalam kondisi kelaparan yang ekstrim. Dengan gila-gilaan menyedot napas aturan Dao antara langit dan bumi. Namun meskipun tubuh Dao ilahi yang sempurna telah menyerap kekuatan aturan Dao antara langit dan bumi dengan kecepatan tercepat, tapi masih mustahil untuk sepenuhnya memuaskan rasa lapar ini dalam waktu yang singkat. Saya baru saja menerobos ke ranah Kaisar tahap akhir. Kultivasi saya telah meningkat, namun semua sumber daya dari 10 juta kristal Kaisar sebelumnya hanya cukup bagi saya untuk menerobos belenggu. Namun jika saya ingin tubuh Tao yang sempurna diubah dan benar-benar terkonsolidasi pada tahap selanjutnya, dan untuk kultivasi Kaisar selanjutnya, saya akan membutuhkan lebih banyak kristal Kaisar. Qingchen dapat melihat sekilas dengan perubahan pada tubuhnya.
Boom, Qinchen masih memiliki puluhan ribu kristal kaisar yang tersisa di tubuhnya, dan Qinchen pun mengorbankannya secara langsung. Pada saat ini dia menyerap semua sumber besarnya di tempat. Kristal kaisar yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bubuk dan menghilang di udara. Namun energi yang diberikan kepadanya oleh puluhan ribu kristal kaisar itu hanya sedikit melemahkan rasa laparnya, dan bahkan tidak ada perubahan besar. Terlalu sedikit, kata Qinchen. Dia menggelengkan kepalanya. Puluhan ribu kristal kaisar terlalu sedikit baginya yang baru saja menerobos ranah Kaisar Agung Tapahir, dan Qinchen perlu mengisi kembali energi terobosannya ke tingkat Kaisar Agung Tapahir. Itu telah menghabiskan 10 juta kristal kaisar. Namun jika Qinchen ingin sepenuhnya mengkonsolidasikan kultivasinya setelah terobosannya, maka Qinchen setidaknya membutuhkan beberapa kali lipat jumlah kristal kaisar yang dibutuhkan untuk terobosannya. Qinchen pun segera merasakan tubuhnya yang saat ini seperti jurang maut. Puluhan ribu kristal kaisar itu seperti kerikil yang dijatuhkan ke jurang maut danau, yang tidak menimbulkan banyak percikan sama sekali dan tidak akan bisa memenuhi danau ini sepenuhnya. Jumlah kristal kaisar yang dibutuhkan pasti berjumlah sangat besar. Terlalu miskin. Melihat kristal kaisar kosong di harta karun luar angkasanya, Qinchen nampak tersenyum pahit. Saya akhirnya punya sejumlah uang, akan tetapi dalam sekejap saya telah menjadi miskin dan saya masih membutuhkan lebih banyak. Setidaknya itu puluhan juta kristal kaisar. Bahkan jika cabang Papiliun Tianwei dan Papiliun abadi di kota Naniwan dijarah, itu mungkin tidak akan dapat memberi Qinchen banyak kristal kaisar di seluruh kota Naniwan. Jika saya ingin menemukan cukup kristal kaisar untuk saya serap dalam waktu singkat, saya khawatir satu-satunya yang tersisa itu adalah rumah tuan kota, gumam Qinchen. Dan ketika Qinchen menerobos Tapahir Kaisar Agung, pada saat ini di alam semesta awal, boom, ledakan di sebuah ruang khusus tempat asal mula alam semesta awal yang luas berada. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar dan sumber kekuatan yang menakjubkan tiba-tiba meluas. Dan itu terus berkembang seiring dengan perluasan ruang awal yang kacau ini. Seluruh alam semesta awal juga berkembang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dan evolusi awal yang kacau juga mengerikan menjadi semakin dalam dan tebal. Selain itu, pada saat kekuatan asli dari alam semesta awal ditingkatkan, itu juga terintegrasi dengan jalan kematian yang lebih kuat di dunia bawah. Semua orang kuat di alam semesta walaupun menjadi terkejut, mereka menemukan bahwa jalan surgawi dari alam semesta awal yang mengikat mereka seolah-olah tiba-tiba menjadi lebih kuat. Perasaan yang luas itu memberi orang tekanan mengerikan yang tidak bisa dilihat secara langsung. Apa yang terjadi? Mengapa alam semesta awal tiba-tiba mengembang lagi? Mungkinkah di alam semesta awal? Pada saat ini di alam semesta awal, Xiao Yao Supreme dan yang lainnya masih menjalankan tempat ini. Mereka adalah ahli teratas tingkat kaisar, dan semuanya menyadari perubahan yang terjadi di alam semesta awal ini. Qinchen, apakah dia menerobos? Chen Sisi dan yang lainnya mendongak ke langit dengan wajah terkejut. Alam semesta awal saat ini telah bergabung dengan Qinchen. Tanpa kekuatan eksternal, alam semesta awal akan mengembang secara bertahap dengan kecepatan lambat dan menjadi matang. Hanya ada satu alasan untuk perubahan mendadak seperti ini, dan itu adalah terobosan Qinchen. Namun, jika dihitung sudah berapa lama Qinchen pergi, Xiao Yao Supreme dan yang lainnya menatap dengan tatapan kosong. Mereka awalnya berpikir untuk menuju ke laut semesta lebih awal untuk mengejar Qinchen. Akan tetapi siapa yang menyangka bahwa Qinchen akan menerobos lagi bahkan sebelum mereka berangkat. Tidak, jika aku menemukan kesempatan, aku harus segera pergi dari sini, gumam Xiao Yao Supreme. Sementara saat ini di benua Tianwu, di sebuah sudut tertentu dari domain seni bela diri, terlihat sesosok tiba-tiba muncul di sini menatap langit tak berujung di kejauhan dengan matanya yang sangat serius. Tatapannya telah menembus penghalang benua Tianwu, dan dia melihat akhir dari alam semesta awal yang jauh, di mana kekacauan yang tak ada habisnya itu terus meluas.
Aura ini berasal dari Qingchen. Apakah Qingchen telah membuat terobosan lain? Terlihat sosok seksi muncul di sampingnya dan itu adalah Molly, juga Raja Iblis Api Merah. Sosok Raja Iblis Api Merah montok dan kecantikan dewasa yang sangat menawan. Mendengar itu, Molly pun mengangguk sedikit, matanya serius, tidak tahu apa yang dia pikirkan. "Lier, kamu juga boleh pergi," kata Raja Iblis Api Merah. Dia melihat penampilan Molly dan tiba-tiba berkata. Mendengar itu, Molly pun terkejut. Raja Iblis Api Merah pun membelai pipi tampan Molly dan berkata dengan lembut, "Lier, aku paling mengenalmu. Meskipun aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu bersedia untuk tinggal di sini bersamaku selama sisa hidupmu. Namun aku juga tahu itu di hatimu yang paling dalam. Kamu merindukan hari-hari pertarungan yang mengasihkan," kata Raja Iblis Api Merah. "Itu Tuan Qian," kata Molly. Dia hendak mengatakan sesuatu, tapi Raja Iblis Api Merah dengan lembut menekan sudut mulut Molly dengan jarinya yang tidak perlu mengatakan apa-apa. "Aku mengerti," kata Raja Iblis Api Merah dengan penuh kasih sayang. Raja Iblis Api Merah menempelkan pipinya ke dada Molly telanjang dan berkata dengan tegas, "Aku wanitamu, meskipun aku sangat ingin bersamamu, tapi kamu dilahirkan untuk menaklukkan dunia. Terlebih lagi aku juga percaya pada pria tidak pernah lebih lemah daripada siapapun. Priaku tidak lemah daripada siapapun, bahkan saat menghadapi Qingchen. Silahkan. Jika aku di sini, aku akan tetap di sini menunggumu bersama anak-anak kita sampai kamu kembali," kata Raja Iblis Api Merah dengan lembut. "Apa? Anak kita?" kata Molly. Dia langsung tertegun dan menatap perut Raja Iblis Api Merah dengan heran. Raja Iblis Api Merah pun menundukkan kepalanya dengan malu-malu dengan senyum bahagia di wajahnya. "Yah, ini anak kita." Dia pun membelai perutnya dengan lembut menunjukkan kecemerlangan keibuan. "Saya berharap suatu hari nanti ketika anak kita lahir, kita dapat dengan bangga mengatakan kepadanya bahwa ayahnya adalah orang yang paling berkuasa di alam semesta dan juga orang yang paling berani. Berjanjilah padaku untuk memperhatikan keselamatanmu di saat mengembara di lautan alam semesta. Aku dan anakmu akan menunggumu kembali," kata Raja Iblis Api Merah. Dia memandang Molly dengan penuh kasih sayang. "Tuan Qian," Molly tersentak memeluk Raja Iblis Api Merah dan dengan hati-hati menempelkan telinganya di perutnya. Matanya berkaca-kaca karena kegembiraan. "Aku, Molly, akan menjadi seorang ayah. Hahaha. Aku, Molly, akan menjadi seorang ayah." Di saat Molly berbicara, 2 garis air mata mengalir dari sudut matanya. Dia tidak pernah berani membayangkan bahwa dia akan mengalami hari seperti ini. Pria yang pernah mendapatkan ketenaran besar di alam semesta asli dan seperti Dewa Iblis kini memegang Raja Iblis Api Merah seolah-olah dia sedang memegang sepotong kristal paling lapuh di alam semesta. Melompat-lompat, tidak berani cerobos sedikit pun. "Qingchen," kata Molly. Dia mengangkat kepalanya melirik ke alam semesta awal yang jauh di sekitarnya dan matanya perlahan-lahan menjadi lebih tegas. "Dunia ini adalah wilayahmu dan anak-anakku di masa depan akan menjadi tuan muda dari dunia ini. Dan alam semesta ini juga anak-anakku. Molly hanyalah makhluk biasa dunia ini. Tidak. Mata Molly, dalam hidup ini aku tidak akan sebaik kamu, tapi aku tidak memiliki pendukung dan latar belakang. Namun aku tidak bisa membiarkan anakku, Molly, menanggung apa yang dialami oleh ayahnya. Saya juga ingin anakku lahir menjadi penguasa dunia ini dan menjadi kesayangan alam semesta ini. Saya ingin membangun kerajaan untuk anak-anakku di laut kosmik ini dengan tanganku sendiri dan duduk di wilayah tertinggi," kata Molly. Dia bergumam, keinginannya memadat secara tak terduga. Dia langsung membumbung ke langit yang jauh. Akhir-akhir ini dia dan Raja Iblis Api Merah saling bergesek, antara kadang dia benar-benar ingin hidup seperti ini sampai akhir zaman, tapi saat ini Molly benar-benar terjaga. Dirinya bukanlah tipe orang yang hanya duduk diam di sudut terpencil. Darahnya di tubuhnya selalu menjadi panas, mendidih, dan hatinya juga selalu mendidih. "Nah, tunggu ayahmu dan lihat, ayahmu ini akan membangun kerajaan untukmu," kata Molly. Dia mengangkat kepalanya dengan mata yang tegas.
Scene kemudian berpindah lagi ke kota Nanyuan. Saat ini Qingchen secara alami tidak mengetahui segalanya yang terjadi di alam semesta awal. Qingchen hanya diam-diam memahami perubahan setelah terobosannya. Teknik rahasia yang tak terhitung jumlahnya terus bergema di benaknya. Tiba-tiba Qingchen mengangkat kepala dan melihat melalui kehampaan. Dia melihat keluar gua sesosok tubuh terhuyung-huyung di luar area guanya dan berlutut di sana dengan panik, lalu berkata dengan gemetar, "Tuan Qingchen." "Dia, apakah itu Rona?" kata Qingchen. Dia mengerutkan kening dan mengirim pesan kepada Saroye. "Saroye, kamu keluar dan lihat."